Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-121 kali ini, kita membicarakan hal baru, yaitu tentang subjunctive. Kok nggak pernah dengar ya? Jarang. Memang subjunctive ini jangan-jangan nggak diajarkan di sekolah ini. Ya, nah cuman kita yang udah belajar sampai video ke-121, ada baiknya memperlengkapi pengetahuan kita dengan subjunctive ini. Nah, di sekolah seringkali para guru menganggap bahwa subjunctive ini adalah bentuk pengandaian, padahal bukan teman-teman. Tapi guru-guru nggak bisa disalahkan karena di kamus bahasa Inggris saya sendiri pun subjunctive itu dianggap bentuk pengandaian. Nah, di sini yang perlu diluruskan teman-teman. Yang dimaksud bentuk pengandaian itu hanya type 2. Teman-teman tahu ya, kita sudah selesaikan bentuk pengandaian itu mulai video ke-73 sampai 80. Ada 8 video teman-teman. Ya, ada type 1, type 2, type 3, open condition, dan sebagainya. Nah, yang di type 2 itu kan ada bentuk yang if I were you, I would not do that. If I were you. Lah, I pakai were itu kan nggak ada teman-teman. MS lampaunya kan was, R lampaunya kan were. Lah kok if I were in I was toh mesti enggak. Untuk pengandaian if I was nggak ada teman-teman. Tapi if I were. Lah, karena ini di luar pemakaian yang seharusnya, ini dianggap subjunctive. Karena pengertian dari subjunctive sendiri adalah perubahan pemakaian kata kerja dari yang sebagaimana mestinya. Lah, mestinya kan I pakai was, kok ini were. Cuman itu aja di type 2, makanya saya sebutkan tetap bentuk pengandaian itu conditional form, ya, tapi itu adalah perkecualian, dan itu hanya di type 2. Nah, sedangkan subjunctive sendiri, nah, nanti teman-teman akan tahu, oh subjunctive itu yang seperti itu, toh. Yes, ya, nah makanya teman, seperti biasa, semoga Yongki English School menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk itu, jangan selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman lain jika dirasa perlu, dan bisa menanyakan lagi kepada saya atau memberi masukan di bagian kolom, tapi komen, kalau ingin lebih cepat, bisa WA ke WA saya langsung 081654 52502. Well, my friends, please get ready. We will talk about subjunctive. Video ke-121. Kita akan membicarakan tentang ini, teman-teman. Subjunctive. Ya, mungkin teman-teman kok baru tahu kali ini ya. Ini tidak diajarkan di sekolah, teman-teman, ya. Nah, kalau diajarkan di sekolah, itu dianggap ini bentuk pengandaian, itu yang keliru, bukan. Subjunctive bukan bentuk pengandaian. Ya, kalau dianggap bentuk pengandaian, itu hanya type 2, dan itu perkecualian dari conditional form, yaitu yang if I were a king, seandainya saya raja itu loh, ya. Subjunctive part 1, ya. Nah, kita lihat sebetulnya subjunctive itu apa sih? Ini loh teman-teman, ya. Subjunctive ini adalah pemakaian kata kerja yang tidak sebagaimana mestinya, ya. Nah, jadi artinya subjunctive ini memang agak panjang, teman-teman, ya. Kalau dicari itu loh, sekali lagi saya kan di kamus saya juga disebutkan bentuk pengandaian, padahal bukan, ya. Kalau dianggap bentuk pengandaian itu yang cuma type 2 yang saya bilang di rekaman ini perkecualian, yaitu type 2 bentuk pengandaian, itu if I were, if he were my friend, dan sebagainya. Ya, nah, oh jadi mestinya I pakai was ya. Lah, itu namanya ini loh, pemakaian kata kerja yang tidak sebagaimana mestinya. Tapi bukan begitu, teman-teman. Itu perkecualian dari conditional form, ya. Nah, subjunctive yang sesungguhnya itu apa ini, teman-teman? Ya, kita lihat ke satu, ya. Pengertian dari subjunctive ini adalah pengertian dari subjunctive ini adalah perubahan pemakaian kata kerja. Nah, sekali lagi teman-teman, ya, bahwa pengertian dari subjunctive ini adalah
perubahan pada pemakaian kata kerja dari yang pada umumnya dipakai, ya, di mana bentuknya selalu selalu memakai kata kerja asal. Kata kerja asal itu adalah kata kerja bentuk satu saja, ya, infinitif orang bilang tuh, ya, kata kerja asal atau bentuk satu saja tanpa ditambah s, es, ed, ing, dan lain-lain. Ya, biasanya kalau ditambah s, es itu simple present tense, kalau ed itu past tense, kalau ing itu continuous form, ya. Nah, ini enggak. Jadi subjektif ini selalu fix V1, kata kerja asal tanpa ditambah ini, ya, s, es, dan sebagainya, meskipun subjeknya si, it. Lah, ini loh teman-teman. Jadi selama ini yang saya ajarkan, jangan lupa si, it, kata kerja tambah s itu betul sekali. Tapi khusus untuk subjektif ini justru bisa keliru teman-teman, ya. Nah, jadi meskipun subjeknya si, it tidak ditambah ses, padahal pada pemakaian umumnya adalah, ini pemakaian umum ya, khusus untuk subjek si, it, kata kerja harus selalu ditambah ses. Itu teman-teman tahu, selalu saya tegaskan terus itu, ya. Nah, di samping pemakaian yang tidak sebagaimana mestinya seperti yang disebutkan di atas, masih ada, yaitu ada lagi hal-hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu satu, pada bentuk menyangkal negatif, ya, kodenya min, langsung memakai not tanpa mengambil kata bantu do, does, did seperti pemakaian pada umumnya. Aneh tuh teman-teman. Tidak ada bahasa Inggris tiba-tiba not itu, ya. He not tidak ada, ya. He apa, is not, does not gitu. Nah, inilah subjektif itu, ya. Nah, jadi kalau bentuk menyangkal langsung tambahin not, yes, tidak usah ngambil bantuan do, does, did, ya. Nah, kedua, jika memakai to be, yaitu MSR kan, to be itu dan lain-lain, bentuknya adalah selalu be, ya, be saja. Be itu kan infinitif dari MS sekarang kan sebetulnya, ya, selalu memakai be saja, bukan MSR, ya, was, were, ya, seperti pemakaian pada umumnya. Itulah subjektif teman-teman. Ketiga, subjektif ini dipakai hanya sesudah kata-kata kerja tertentu yang tertulis di bawah ini, ya, beserta kata-kata bendanya yang merupakan kata-kata benda berasal dari kata-kata kerja khusus atau tertentu untuk bentuk subjektif tadi, ya. Nah, dan juga beberapa ungkapan yang menggunakan kata-kata sifat yang tertulis di bawah ini, ya. Nah, kita lihat, ini kita lihat NB kita lihat, untuk diketahui saja bahwa bentuk subjektif ini lebih banyak dipakai pada persiapan ujian TOEFL, Test of English as Foreign Language, ya. Biasanya yang mau belajar ke Amerika kan mesti ujian TOEFL, ya, untuk tahu kemampuan bahasa Inggrisnya, dipakai pada persiapan ujian TOEFL saja, dan sebaiknya tidak dipakai pada percakapan biasa, ya, pada umumnya, karena hal ini akan membingungkan kebanyakan orang, terutama yang belum tahu tentang bentuk subjektif ini, ya. Oh, jadi kalau ujian TOEFL perlu teman-teman, ya. Tapi kalau ini dipakai pada pemakaian umum, si, it, tidak ada s-nya, dianggap kita Inggrisnya belum bagus. Padahal tidak teman-teman, ya. Nah, teman-teman untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggrisnya, sebaiknya tahu subjektif ini juga, walaupun tidak ujian TOEFL, ya. Jadi lain kali kalau menemu di bacaan atau tulisan, loh, si, it kok tidak pakai s. Nah, teman-teman, tiba-tiba kok pakai not, ingat bentuk subjektif ini. Disinilah perlunya kita diskusikan subjektif ini, ya. Nah, kata-kata kerja khusus yang dipakai pada bentuk subjektif ini, di mana kata-kata kerja tersebut menyatakan saran,
keinginan, anjuran dari si pembicara. Namanya saran, anjuran, keinginan kan belum tentu terjadinya seperti itu kan teman-teman ya. Nah, gitulah ciri-cirinya subjunctive tadi. Ya, 1, ask, meminta. 2, demand, menuntut. Desire, berkeinginan. 4, insist, menegaskan. 5, prefer, lebih suka. 6, propose, mengusulkan. 7, recommend, menganjurkan. 8, request, memohon. 9, require, mewajibkan. 10, suggest, menyarankan. Dan 11, urge, mendesak. Ini jadi urgent itu loh ya, bersifat mendesak. Nah, kata-kata kerja ini 1 sampai 11 ini, nah rumusnya kita lihat teman-teman. Itu selalu diikuti that dulu ya. That ini artinya bahwa. Plus subjek, maksudnya subjek ini subjek lainnya teman-teman ya. Subjek lainnya bukan pengulangan dari subjek yang di depan. Jadi mesti ada kalimat yang di depan, terus diikuti that, subjek baru ya. Jadi subjek lainnya bukan pengulangan dari subjek yang di depan. Nah ini selalu memakai tetap boxing teman-teman ya. Jadi boxing itu dalam hal apapun selalu dipakai verb 1 saja ya, verb 1 saja tanpa ditambah ses meskipun it. Ini loh, kalau dipakai pada pemakaian umum orang bisa bingung ya. Verb 1 saja. Nah, atau kalau nggak ada verbnya be plus B, bukan MSR dan lain-lain. Oh, jadi kalau diikutin no verb tentu aja ya. Jadi kalau pakai verb 1 saja, kalau bukan verb be, bukan MSR ya. Nah, kita lihat ini contoh kalimat dengan menggunakan bentuk subjunctive. 1, our chief prefers. Loh, ini kok pakai S? Loh, yang depan biasa. Yang depan ini bentuk biasa, teman-teman ya. Our chief prefers that your friend speak. Nah, ini loh, enggak pakai S, teman-teman ya. Your friend kan it. Speak with him personally. Nah, jangan ini, teman-teman. Our chief prefers yang depan enggak ikut-ikut ya. That your friend speaks. Nah, kadung pintar Inggrisnya kan. It nambah S itu kan biasa, betul teman. Tapi jangan ya. Jadi kalau sudah pakai that your friend speaks, jangan pakai S, tapi speak, tidak pakai S. Lah ini loh. Kalau ujian TOEFL itu kelihatannya ini betul it tambah S, padahal salah. Padahal ujian TOEFL kan ada yang milih yang benar, ada yang milih yang salah kan. Nah, kita kejebak dipikir ini benar semua, enggak, padahal salah teman-teman. Yang betul adalah speak. Kalau kita nggak siap dengan subjunctive, ini pasti salah. Justru itu yang betul teman-teman ya. Jadi it tidak pakai S itu ada ya, ada pada bentuk subjunctive ini ya. Jadi that your friend speaks with him personally, kelihatannya betul padahal salah ya. Kedua, the doctor recommended that the woman ya not smoke anymore now. Tuh, tiba-tiba not smoke tuh masa ada lah itu loh. Kalau ujian TOEFL dianggap ini salah ini padahal betul teman-teman. Tiba-tiba not. Nah, itu loh ya. Jadi kita belajar dari subjunctive ini. Ya, jangan ini the doctor recommended yang depan past tense present tense tidak masalah teman-teman ya. Jangan the doctor recommended that the woman does not smoke anymore now. Loh, yang betul does not smoke loh. Iya. Pemakaian umum yang betul does not smoke. Tapi subjunctive tadi ada kata that ya. Nah, ada that terus subjek baru ini tiba-tiba not smoke. Yang betul itu teman-teman ya. Ketiga, I suggested that the children be at home today. Aneh toh? Oh, kok tiba-tiba be itu kan hanya setelah will, shall, can, may, must, betul. Will be tidak ada, will am, will is. Tapi untuk subjunctive ini hati-hati teman-teman ya. Jadi ini suggested that the children be.
kelihatannya salah ini, padahal betul teman-teman ya. Malah jangan yang ini. I suggested that the children are at home today. Jangan. Yang kelihatannya the children are itu malah salah. Yang betul adalah be. Inilah subjunctive, yaitu perubahan pemakaian kata kerja dari bentuk yang sebagaimana mestinya ya. Yang mestinya itu ya are. Lah ini enggak, ternyata be ya. Contoh keempat. The law requires ya that every driver have driving license. Nah, jadi undang-undang ya, hukum mewajibkan bahwa setiap pengendara, sopir ya, mempunyai SIM ya, driving license to SIM. Loh, kok have ya? Padahal every driver itu kan bisa he, bisa she. Iya. Salah ya? Loh, yang betul tuh have teman-teman ya. Nah, jangan ini. The law requires that every driver has driving license. Pemakaian umum yang betul tuh has teman-teman. Nah ini loh ya, kalau kita tidak siap dengan subjunctive ini, ujian TOEFL-nya banyak yang salah teman-teman ya. Karena kelihatannya salah pakai have padahal betul ya. Tidak ada si it tambah s. Kita tahu has itu kan dari have tambah s kan ya. Nah kita lihat lagi yang kelima. My wife proposed that I be silent during the meeting instead of speaking a lot. Ya, nah jadi istri saya mengusulkan bahwa saya diam aja. I be, masa ada ya? Ada subjunctive ini teman. Ya, that I be silent. Saya diam aja selama rapat itu, selama pertemuan itu, daripada bicara banyak ya. Instead of ini, selain dari ya, atau daripada berbicara banyak. Nah, jangan my wife proposed that I am silent. Yang betul tuh I am silent loh. Iya. Ini pemakaian yang mestinya itu I am, tidak ada I be teman-teman. Ya, makanya kalau kita tidak persiapkan dengan pelajaran subjunctive ini, yang ujian TOEFL banyak salahnya teman-teman ya. Jadi kelihatannya salah padahal betul, yang betul malah salah teman-teman ya. Jadi jangan that I am silent during the meeting instead of speaking a lot. Ini koing ya, biasa gerund ya, gerund sesudah kata depan ya. Nah kita lihat ini NB. Semua kata kerja yang dipakai pada bentuk subjunctive ini menyatakan ketidakpastian ya, atau keraguan bahwa kenyataannya belum tentu bisa seperti yang diharapkan. Itu loh saya katakan di atas tadi. Jadi ini belum tentu kenyataannya seperti yang diharapkan. Nah, ini sebagai tambahan teman-teman ya, ini. Semua kata kerja khusus di atas bisa juga dipakai pada bentuk biasa, bukan subjunctive. Bisa teman-teman. Tadi itu yang bentuk subjunctive, tapi dipakai pada bentuk pemakaian biasa bisa. Ya, yang biasanya ini, ya biasanya susunannya diikuti objek selalu ya. Jadi setelah kata kerja diikuti objek, terus dihubungkan dengan kata kerja lain mesti pakai to kan. Ya, I am happy to see you itu loh ya. I have told you to go alone. Nah, jadi diikuti objek terus to terus verb 1. Jangan lupa ya, setelah to ini selalu V1, tidak ada SS-an. Ya, atau be diikuti bukan verb. Ya. Nah, kita lihat contohnya. 1. Our chief prefers the people. Nah, inilah teman-teman. Ini sekarang kata kerja diikuti objek, bukan subjek ini. Di belakang kata kerja pasti objek ya. Our chief prefers the people to join the meeting too. Ya. Nah, jadi pimpinan kami lebih suka orang-orang itu ikut rapat itu juga. Ya, jadi the people ini bukan subjek tapi objek. Dihubungkan kata kerja pakai to. Ini biasa ini. Ya, kita sudah sering pakai bentuk ini. Kedua, I have berarti ya. I've suggested your friend to be with me if he goes there tomorrow. Ya. Nah, jadi saya
telah menyarankan temanmu, ini objek bukan subjek teman-teman ya. Saya telah menyarankan temanmu untuk bersama dengan saya jika dia pergi ke sana besok. Ya, biasa ini, bentuk biasa. Ya, ketiga. You must urge the man to return my money immediately. Ya, kamu harus mendesak orang itu untuk mengembalikan uang saya immediately atau at once, secepatnya, very soon. Ya, ini biasa. Ya, kata kerja diikuti objek terus dihubungkan kata kerja pakai to, biasa kan? Ya. Jadi boleh juga pakai bentuk biasa seperti ini. Keempat, have they told you to tell the truth? Nah, apakah mereka telah memberitahu kamu untuk mengatakan yang sebenarnya? Jadi ini bentuk biasa teman-teman. Ya, cuman saya tambahkan aja. Jadi selain bentuk subjunktif tadi itu, kita juga boleh loh pakai bentuk biasa gini. Enak bentuk biasa deh. Iya benar teman-teman. Nah, coba kita lihat sebentar dengan yang tadi teman-teman ya. Nah, kita kembali yang tadi, yaitu yang kata kerja ini harus diikuti that bahwa, terus subjek lain. Ini bukan diikuti objek teman-teman ya. Bukan itu, I prefer the man ya, bukan, harus pakai that, subjek lain ya, bukan pengulangan dari subjek yang di depan. Lah ini V1 saja atau B, bukan MSR. Ini subjunktif ya. Nah, tapi yang di bawah tadi bentuk biasa teman-teman. Nah, jadi yang tambahan ini ya, tulisan tangan saya ini saya perlu tambahkan agar teman-teman nggak bingung. Loh, kok ada ya bentuk langsung diikuti to V1? Loh memang ini bentuk biasa. Lebih gampang yang ini teman-teman. Ya, cuma yang di atas tadi itu agar tahu bahwa itulah bentuk subjunktif. Oke. Well, God blesses us all. Ya, Tuhan berkati kita semua. Masih ingat? Kok nggak bless saja ya? Nah, itu teman-teman lihat di video sebelumnya, video ke-120, incomplete sentence. Jadi kok God bless tidak pakai blesses, berarti bentuk lengkapnya adalah may God bless us. May itu semoga, masih semoga loh. Tapi kok God blesses us, Tuhan berkati, bukan semoga. Ya, Tuhan berkati. Si it harus nambah SES, harus ya, si itu nambah SES. Kecuali bentuk subjunktif tadi, oke? Ya, agar diketahui saja bahwa saya siapkan subjunktif ini barusan saja teman-teman. Ya, saya tulis pada tanggal 30 Desember 2024. Sulit ya subjunktif ini? I don't think so. Ya, cuman itu sekali lagi, subjunktif itu perubahan pemakaian pada kata kerja dari yang bentuk sebagaimana mestinya. Jadi ini agak nyentrik lah orang bilang gitu. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan pelajaran subjunktif. Gimana? Seru ya teman-teman? Jadi yang dulu tuh salah, ternyata bisa betul loh teman-teman. Ya, tiba-tiba pakai not pasti salah. Si itu lupa nambah S pasti salah. Ternyata untuk bentuk subjunktif ini ternyata betul teman-teman. Ya, tapi sekali lagi pada percakapan umum sebaiknya pakai bentuk yang biasa aja teman-teman. Well my friend, that is English. Ya, jadi semakin lama kita belajar semakin seru. Hal-hal yang mestinya salah ternyata bisa betul. Alasannya bentuk ini, bentuk itu. Okay my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.